Salah satu gumuk pasir di Indonesia berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Gumuk pasir di kawasan Parangtritis merupakan gumuk pasir pesisir yang paling luas di Indonesia. Menurut Burman 1977, gumuk pasir atau sandun adalah bentukan alam yang tersusun dari material sedimen kasar, terutama pasir. Terjadi karena tenaga angin yang cukup kencang untuk membentuk gundukan pasir. Penggunaan lahan di gumuk pasir yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar gumuk pasir. Perkembangan aktivitas masyarakat dan dinamika alami dari pesisir membuat kawasan gumuk pasir mengalami tekanan. Sehingga perubahan luas gumuk pasir yang semakin sedikit tidak dapat dihindari lagi. Lalu, apakah gumuk pasir di Parangtritis akan menghilang suatu saat nanti? Proses pembentukan gumuk pasir ini dipengaruhi oleh adanya tenaga angin atau yang biasa disebut dengan proses eolin ya. Nah, dalam praktiknya pembentukan gumuk pasir ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu proses saja, tapi juga dipengaruhi satu proses lagi yang disebut sebagai proses marin atau proses dari tenaga gelombang dan arus laut. Oleh karena itu biasanya disebut sebagai bentuk lahan marin eolin seperti itu. Gumuk pasir Parangtritis ini materialnya berasal dari material-material dari hasil erupsi gunung api Merapi yang tertransmut melalui sungai-sungai yang berhulu di Merapi dan bermuara di Samudra Hindia. Nah, material-material ini selanjutnya akan berinteraksi dengan gelombang dan arus laut yang selanjutnya ditransportasikan dan tersedimentasi sepanjang pesisir ya, sepanjang pesisir di sini sepanjang pesisir Parangtritis. Yang selanjutnya dari laut itu akan tertransportasikan ke darat, tersedimentasi di darat, yang selanjutnya akan mengalami pengeringan ya oleh sinar matahari pada saat musim kemarau. Nah, selanjutnya ini akan terbawa oleh angin. Nah, anginnya ini akan membawa material-material tersebut untuk ditransportasikan ke area-area yang terbuka yang berada di belakang dari posisinya di belakang dari Beting Gisik Parangtritis seperti itu, sehingga di sini sangat untuk perkembangan gumuk pasir itu sangat dibutuhkan area yang terbuka tanpa adanya halangan. Halangan di sini maksudnya seperti misalnya contohnya adalah lahan terbangun ataupun vegetasi. Nah, apabila area-area terbukanya sudah berkurang, semakin banyak vegetasi dan juga semakin banyak permukiman ataupun aktivitas yang lain, ini akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan gumuk pasir. Gumuk pasir memiliki berbagai arti penting, baik dari sisi akademisi, kehidupan masyarakat pribadi, para wisatawan, dan juga bagi budayawan dan spiritualis. Gumuk pasir Parangtritis memiliki nilai budaya dan historis tersendiri bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Gumuk pasir Parangtritis merupakan bagian dari sumbu imajiner yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton, dan Gunung Api Merapi. Gumuk pasir Parangtritis dijadikan area ritual budaya seperti labuhan, pehcun, atau manasik haji yang diadakan secara rutin. Gumuk pasir sejatinya merupakan area Sultan Ground, sehingga pemanfaatannya terbatas dan sesuai ketentuan, yaitu untuk kepentingan sosial, budaya, dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan gumuk pasir saat ini tidak hanya terbatas pada wisata,
namun juga aktivitas peternakan, pertanian, penambangan, hingga untuk permukiman warga. Adanya benturan kebutuhan dari berbagai pihak mengakibatkan adanya perubahan pemanfaatan lahan pada gumuk pasir Parangtritis. Hal ini sangat disayangkan, mengingat gumuk pasir Parangtritis tidak terbentuk dalam waktu semalam dan merupakan kekayaan alam yang sudah seharusnya kita lestarikan. Sejak beberapa saat lalu, Badan Informasi Geospasial atau BIG bersama dengan pemerintah Kota Yogyakarta dan dinas terkait di Kabupaten Bantul mulai menggalakkan pelestarian kawasan gumuk pasir Parangtritis. Berdirinya Parangtritis Geomaritim Science Park atau PGSP menjadi sarana dalam pelestarian gumuk pasir, terutama dari segi akademis. Tipe gumuk pasir di Parangtritis merupakan tipe gumuk pasir berbentuk bulan sabit atau biasa kita sebut dengan tipe gumuk pasir Barchan. Hal ini hanya ada dua di dunia, yaitu yang pertama di Meksiko dan yang kedua ada di Indonesia, khususnya di Parangtritis Parangkusumo. Luasan gumuk pasir pada saat ini mempunyai luas sekitar kurang lebih 20 hektar dan banyak dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat untuk bercocok tanam seperti berkebun, bertani, dan sebagai tempat untuk pariwisata. Manfaat gumuk pasir dari segi bencana alam adalah dia akan berfungsi sebagai penghalang alami atau tembok alami apabila sewaktu-waktu pantai selatan ini mengalami tsunami ataupun angin yang cukup kencang. Gumuk pasir di masa mendatang kemungkinan besar akan hilang apabila kelestariannya tidak kita jaga. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara tidak membangun pemukiman di sekitar pantai, kemudian menanam vegetasi di sekitar pantai, di mana kedua hal tersebut akan menghalangi jalannya angin dalam membawa suplai pasir menuju ke daratan. Awalnya gumuk pasir Parangtritis hanyalah sebuah gundukan pasir yang tak terjamah. Namun saat ini, siapa yang tidak mengenal gumuk pasir Parangtritis di Yogyakarta? Banyak wisatawan datang dari berbagai penjuru untuk sekedar melihat dan berfoto di gumuk pasir Parangtritis. Ini saya buka sejak awal 2014 sampai sekarang. Ya kan setiap harinya itu ada pengunjung, banyak pengunjung. Ada yang menggunakan itu syuting, entah itu dari studi 10, dari televisi Trans 7 seperti itu, dari pihak-pihak pembuat film atau PH, itu banyak yang kesini. Ya kemungkinan bisa terjadi karena suplai pasir sendiri itu sudah terhalang oleh barrier itu, pohon cemara-cemara itu. Ya kalau untuk mengupaya mungkin kita dengan membersihkan pohon-pohon itu, karena kalau pohon itu dibiarkan sendiri nanti akan berkembang seperti pada awalnya ini sudah bersih semua loh, cuma pada musim penghujan keaslian gumuk itu sudah tertutupi. Dari teman-teman sama Instagram, pengen tahu aja sih, soalnya banyak postingan-postingan di Instagram yang bagus-bagus gitu, jadi pengen ngerasain vibe-nya yang ada di sini. Menurut saya sih kayaknya enggak sih, masih tetap terus ada, paling kayaknya tetap lestari terus. Kurang lebih 5 tahun. Oh iya, menambah. Sabtu Minggu. Enggak, cuman terus di situ. Bagi masyarakat setempat, selain menjadi objek wisata, gumuk pasir juga dikembangkan menjadi kawasan hortikultura, penambangan pasir, hingga bangunan semi permanen. Kalau saya pertama kali buka tahun 2004. Waktu itu kami berdua, saya sama Pak Duko.
Karena kami tidak punya sawah, Mbak. Karena kami tidak punya sawah, terus ada lahan nganggur, lahan kosong, dan kami manfaatkan. Alhamdulillah dengan kami bercocok tanam di sini tidak kalah juga hasilnya dengan yang di sawah. Tapi perlu perawatan ekstra. Kemungkinan itu ya bisa jadi, cuman semua itu butuh konsekuensi dari masing-masing pihak, Mbak. Ya butuh konsekuensi dari semua, Mbak, masyarakat baik maupun pemerintah terkait, mau dari desa, kecamatan maupun. Jadi kalau masyarakat yang mengingatkan repot, Mbak. Tapi harus ada istilahnya dari pihak desa atau pihak kecamatan atau pihak kabupaten, terserah, yang lebih berwenang daripada masyarakat setempat itu, Mbak. Untuk ekonomi, untuk akhir-akhir ini kita bisa memanfaatkan sebagai lahan pertanian, tempat wisata, kemudian untuk peternakan. Untuk hilang saya kira ya karena kita dekat lempeng, ada lempeng apa itu yang bisa membawa bencana. Yaitu kesadaran masyarakat sendiri, jangan terburu nafsu, kemudian ya kita jaga sama-sama. Yaitu kami warga masyarakat yang sejak dulu menempati dan berdampingan secara baik, ya kita sama-sama menjaga baik masyarakat sendiri, juga pemerintah. Berbagai kepentingan penggunaan lahan di Gumuk Pasir menjadikan motivasi multi-stakeholder untuk menyelamatkan Gumuk Pasir dari kepunahan. Upaya pelestarian yang sudah kita lakukan sampai saat ini menggunakan upaya pelestarian berbasis sosiokultural, di mana Gumuk Pasir kita bagi menjadi 3 zona, yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona terbatas, di mana dalam pengelolaannya menggunakan strategi-strategi tertentu untuk melindungi Gumuk Pasir sebagai kawasan konservasi. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga kelestarian Gumuk Pasir dengan cara tidak menanam vegetasi di tepi pantai, bersama-sama mewujudkan wisata berbasis edukasi di mana kita dapat menikmati indahnya pemandangan Gumuk Pasir tanpa menghilangkan kelestarian dari Gumuk Pasir tersebut. Dan terakhir, marilah kita beramai-ramai mengunjungi Museum Gumuk Pasir dan mengunjungi Gumuk Pasir Parangtritis Parangkusumo untuk menikmati keindahan Gumuk Pasir Parangtritis Parangkusumo. Akhir tahun 2015, restorasi Gumuk Pasir telah dimulai dengan membersihkan zona inti Gumuk Pasir dari penggunaan lahan tambak dan bangunan. Kegiatan selanjutnya adalah translokasi bangunan semi permanen dan tambak di sekitar zona inti Gumuk Pasir. Adanya Gumuk Pasir di wilayah Parangtritis membuka potensi besar bagi masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi, sosial, dan pariwisata. Namun, seiring berjalannya waktu, Gumuk Pasir akan menghilang apabila tidak kita lestarikan. Tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan Gumuk Pasir adalah tanggung jawab bersama yang didukung dengan kebijakan yang akomodatif. Jika tidak dilestarikan, maka prediksi hilangnya Gumuk Pasir Parangtritis di masa depan akan semakin nyata. Kita dapat mendukung pelestarian Gumuk Pasir sesuai dengan peran kita masing-masing. Let's love, let's conserve.